Haleluya. Mari angkat tanganmu Bapak Ibu. Shalala la 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 la. Saya cinta Yesus. Shalala la 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 la. Yesus cinta saya. Sekali lagi shalala la. Shalala la 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 la. Saya cinta Yesus. Yesus cinta. Sekali lagi ya Bapak Ibu, lambaikan tanganmu yuk. La 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 la. Saya cinta Yesus. Amin. Shalala la 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 la. Yesus cinta saya. Yesus cinta kita semua. Yesus cinta saya. Yesus cinta saya. Haleluya. Sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Dia sungguh mempesona. Dia yang mempesona hidup saya dan saudara hadir di tengah-tengah kita. Amin. Sungguh kau mempesona Tuhan. Yuk sekali lagi kita menari buat Tuhan. Amin. Haleluya. Sungguh kau mempesona, segala perbuatanmu hapuskan raguku. Mati bagiku, hapuskan dosaku. Sungguh kau mempesona, segala perbuatanmu hapuskan raguku. Kau buktikan kasihmu. Dia mati bagi aku dan saudara. Amin. Amin. Hapuskan dosaku. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jagai hidupku, melangkah di jalan-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupanku. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam siapa Bapak Ibu? Yesusku. Kau jagai hidupku, melangkah di jalan-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupanku. Oh, 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 oh. Sungguh kau mempesona, segala perbuatanmu. Amin. Hapuskan raguku. Kau buktikan kasih-Mu. Dia mati bagi kita semuanya. Amin. Hapuskan dosaku. Sekali lagi, sungguh kau. Amin. Yes. Segala perbuatanmu hapuskan raguku. Kau buktikan kasih-Mu. Dia mati bagi kita semuanya. Amin. Hapuskan dosaku. Yuk lambaikan tanganmu Bapak Ibu, katakan. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam siapa? Yesusku. Kau jagai hidupku, melangkah di jalan-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupan. Kau ubahkan
di dalam siapa? Amin. Kau jagai hidupku, melangkah di jalanmu Tuhan, sampai ku terima. Sekali lagi kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu Yesusku. Kau jagai hidupku, melangkah di jalan-Mu, sampai ku terima mahkota. Wow, wow, wow. Shalalala, oh, 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 shalalala, oh, sekali lagi Bapak Ibu katakan, oh, 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 shalalala, sekali lagi dan lebih sungguh-sungguh lagi, oh, 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 oh. Sama-sama katakan, mahkota bagi kehidupanku. Haleluya. Tepuk tangan yang lebih meriah lagi buat Tuhan kita yang ajaib. Haleluya. Sebelum Bapak Ibu duduk, tengok kanan kiri, muka belakang saudara, katakan, dia sungguh mempesona dalam hidupku. Haleluya. Dipersilakan duduk kembali. Puji nama Tuhan. Anak-anak sekolah minggu, mohon maju ke depan untuk kita doakan bersama-sama. Dengan kasih Kristus Pak Yongki berdoa. Ya, mari kita bersama-sama kita doakan untuk anak-anak kita. Angkat tangan kita untuk mengarahkan kepada anak-anak kita doakan. Bapa, kami mengucap syukur Kau masih memberi kekuatan, kesehatan buat kami semua, terutama buat anak-anak-Mu ya Tuhan, yang pada saat ini ingin belajar, ingin tahu Tuhan apa yang Kau rencanakan dalam hidupnya. Oleh sebab itu Tuhan, nyatakan kuasa, kasih dan pertolongan-Mu buat anak-anak-Mu Tuhan, sebagai penerus untuk kami Tuhan. Biarlah Kau nyatakan kuasa-Mu, berikan pertolongan, berikan kepandaian buat anak-anak ini, supaya mengerti apa yang Kau rencanakan dalam hidupnya. Dan semuanya berjalan dengan baik karena pertolongan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan Tuhan anak-anak ini, biarlah semuanya bisa berjalan dengan baik karena pertolongan-Mu dan perlindungan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Kita akan persiapkan hati kita pada pagi hari ini untuk dibentuk oleh kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, akhir-akhir ini banyak orang yang khawatir di dalam kehidupannya. Dia merasa hidupnya tidak ada seseorang yang bisa menolong. Tetapi saudara dan saya bersyukur kita punya Allah yang setia. Dia penolong kita yang sejati. Dia tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Tetaplah hatimu berpaut kepada Tuhan yang hidup. Haleluya. Mari persiapkan hatimu yang terbaik untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Haleluya Tuhan Yesus. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah
dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Dengan kesungguhan hatimu, penolong yang selalu setia. Amin Tuhan. Memenuhi keperluanku. Tak pernah dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Katakan segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia. Amin. Kekuatan Tuhan Yesus, penolong dan sahabat. Tetap percaya, Tuhan setia buat kau dan saya. Amin. Sekali lagi dengan kesungguhan hatimu Bapak Ibu, katakan penolong yang setia. Mari saya undang bangkit berdiri bersama-sama. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Dia tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun Bapak Ibu. Dia tidak pernah mengecewakan kita sekalipun. Oh Yesusku tak pernah. Mari angkat tanganmu tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Katakan segala perkara, amin, dapat ku tanggung di dalam Dia. Amin Tuhan. Oh Tuhan Yesus, penolong dan sahabat. Tetap percaya, Tuhan setia segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia. Amin. Beri kekuatan Tuhan Yesus, penolong dan sahabat. Tetap percaya, Tuhan setia. Sekali lagi segala perkara. Saya undang hambanya untuk maju ke depan. Ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus, penolong dan sahabat. Tetap percaya, Tuhan setia. Tetap percaya, Tuhan setia. Tetap percaya, Tuhan setia. Engkau Allah yang setia Tuhan. Engkau sanggup menggenapkan apa saja yang Kau katakan. Ajari kami untuk menaruh percaya kami, menaruh harap kami, menaruh pandangan kami hanya kepadamu. Langit dan bumi bisa rusak dan berlalu Tuhan, tapi perkataan tinggal tetap untuk digenapi. Terima kasih Tuhan. Mari bicara di tengah kami. Kami datang untuk menerima Engkau Tuhan. Manusia hidup itu bukan hanya dari roti saja Tuhan, tapi dari setiap perkataan yang keluar dari mulut Bapa. Terima kasih Tuhan, beri kami mengecap firman yang baik dari Bapa. Hari ini Tuhan, bukakan mata kami untuk melihat, supaya kami boleh menghidupi firman Tuhan. Oh Tuhan, kami boleh mengalami, kami boleh bersukacita di dalamnya. Terima kasih, mari Roh Kudus terus beracara di tengah kami. Teruslah bekerja
jamah setiap kami yang boleh melihat terang kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, siapkan hati kami bagimu Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin, amin. Saya permisi, saya buka ya. Soalnya agak susah kalau sambil khotbah. Oke, hari ini mari kita buka Alkitab kita di dalam Markus pasal yang ke-11. Markus pasal yang ke-11 ayat yang ke-22 mulai. Kita akan melihat Markus pasal yang ke-11. Kita lihat mulai ayat yang ke-22. Yesus menjawab mereka, percayalah kepada Allah. Allah berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya. Percaya apa? Percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Di dalam terjemahan bahasa Inggris katakan, maka dia bisa dapatkan apa yang dia katakan itu, gitu ya. Apa yang dia katakan, dia percaya, maka itu terjadi. Yang dia katakan itu terjadi. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Amin. Saya tahu ayat-ayat ini menjadi ayat-ayat yang sering sekali ya kita sudah mendengarnya. Tetapi biar izinkan Roh Kudus ambil kebenaran ini dan berbicara buat kita semua pagi hari ini. Saudara, apa yang Tuhan Yesus tekankan ayat 24 dia katakan, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Telah itu sudah. Seringkali kita berdoa, kita mohon, Tuhan, pergumulan ini Tuhan. Jujur ya, saya mengalami beberapa banyak tantangan yang terjadi. Saya berpikir, oh Tuhan, mau tidur itu ya. Saya suka merenungkan gitu. Oh Tuhan. Ada waktu ketika saya mulai berpikir, saudara, kita itu melihat ya di dalam pandangan, di dalam pikiran kita. Kalau saudara berpikir itu kan melihat kayak film lah kalau di dalam pikiran kita itu ya, seperti lihat apa gitu ya. Oh, keadaan yang paling jelek adalah seperti ini. Keadaan yang paling jelek adalah kayak gini. Ketika kita mengalami satu tantangan, kita mulai, rasanya susah untuk menghadapi. Susah, tidak ada jalan keluar. Wow, lalu mulai berpikir yang jelek. Yang paling jelek kayak apa ya? Paling tidak aku siap untuk menghadapi kalau yang paling jelek itu jadi. Atau kali Tuhan kasih tahu, kenapa mikir yang jelek? Kenapa tidak memikir sebaliknya? Saya kaget, saya pikir aja gitu ya. Kenapa melihat yang itu? Kenapa tidak melihat? Sedangkan saya berkata, Tuhan aku percaya firman-Mu, aku percaya firman-Mu. Saya dalam setiap permasalahan saya selalu minta firman Tuhan. Beri saya firman Tuhan, beri saya firman Tuhan. Dan saya perkatakan firman Tuhan, saya berdiri teguh atas firman Tuhan. Gitu, sebab firman Tuhan itu dasarnya, dasar yang teguh, dasar bahwa saya akan menerima jawaban seperti ini, saya akan menerima kemenangan, saya menerima terobosan. Dasarnya firman Tuhan, Dia yang berjanji itu setia, oke? Lalu Tuhan bilang ini, kenapa enggak berpikir sebaliknya? Kenapa enggak melihat sebaliknya? Kenapa enggak melihat kalau yang terbaik jadi? Firman Tuhan itu selalu yang terbaik, bukan? Amin, amin. Nah, Tuhan berkata, loh kalau kamu tuh bicara kepada gunung ini, tercabut, tercampak ke dalam laut. Asal kamu tidak bimbang, tapi kamu percaya. Percaya apa? Percaya yang kamu omongkan itu terjadi. Maka itu terjadi bagimu. Saya berpikir, aduh paling jelek kayak apa ya? Bahasa kerennya worst case ya.
kasus paling jelek, keadaan paling jelek kayak apa ya? Kalau keadaan paling jelek berarti saya akan seperti ini, saya akan lakukan ini, saya mempersiapkan ini. Itu berjalan di dalam pikiran. Orang berkata, kenapa berpikir seperti itu? Bagaimana kalau yang terjadi adalah yang terbaik? Bagaimana kalau gunung ini tercabut dan tertampak ke dalam laut? Kenapa tidak pikirkan itu? Kenapa tidak melihat itu? Saya bilang, Tuhan minta ampun Tuhan. Tuhan minta ampun Tuhan. Salah ini salah. Pikiran ini salah. Lalu saya bilang, dalam nama Yesus gak mau mikir seperti itu. Enggak, saya gak mau mikir yang itu. Datang lagi. Saya enggak sengaja memikirkan, tapi datang lagi pikiran itu. Saya buang, saya sadar ya. Ini pikiran yang worst case lagi. Terjelek lagi. Buang. Datang lagi, buang. Oh, saya tahu. Oh, ini iblis datang untuk tanamkan pikiran ini. Oh, kalau terjelek yang datang berarti kita tidak percaya apa yang kita katakan itu akan terjadi. Kita tidak percaya gunung ini akan tercabut. Mustahil. Makanya mari kita pikirkan yang terjelek. Kenapa kita tidak menerima jawaban doa? Kenapa kita tidak melihat terobosan? Karena kita tidak paham prinsip iman. Apa itu iman? Tuhan Yesus kasih tahu, karena itu aku kasih tahu kamu. Apa saja yang kamu minta dan doakan. Percayalah bahwa kamu sudah menerimanya. Pada waktu kita berdoa, Tuhan bilang apa saja loh. Apa saja, apa artinya apa saja? Ya apa saja. Amin saudara. Apa saja. Dari masalah keuangan, masalah rumah tangga, masalah sakit penyakit, masalah pekerjaan kita, masalah anak-anak kita, masalah hari depan, masalah aduh Tuhan, tagihan ini Tuhan. Apa saja yang kamu minta dan doakan. Kita sudah tahu pada waktu kita membutuhkan, kita datang kepada Tuhan. Kita berdoa. Tuhan bilang apa? Serahkan semua khawatirmu kepadanya. Karena dia yang memperdulikanmu. Amin. Tapi lama, Tuhan tidak lakukan sesuatu. Jadi saya harus gimana ya, kalau Tuhan tidak jawab, kalau Tuhan tidak buka jalan, kalau sesuatu tidak terjadi, nanti aku tak nemui siapa ya, aku tak ngomong sama siapa ya, aku tak minta tolong lewat sini, aku tak minta tolong lewat situ, aku mesti cara begini, cara begitu. Saya kembali lagi. Kita datang kepada Tuhan Yesus, Tuhan, ya apa Tuhan? Aku belum melihat jawaban doa. Terus Tuhan Yesus bilang ini, aku kasih tahu kamu. Apa saja yang kamu minta dan doakan. Percayalah kamu sudah menerima. Maka hal itu akan diberikan kepadamu. Terima dulu atau percaya dulu? Percaya apa? Percaya Tuhan pasti tolong. Ayo kita berdoa. Nanti Tuhan sembuhkan. Dasarnya apa? Oleh bilur-bilurnya Tuhan Yesus kamu akan disembuhkan. Sudah disembuhkan. Amin. Sudah atau akan? Sudah. Dan salah. Kalau sudah artinya apa? Ya sudah. Amin. Loh tapi aku belum. Gini saudara. Kita ini roh, jiwa, dan tubuh. Amin. Manusia itu bukan cuma jiwa dan tubuh. Kalau cuma jiwa itu pikiran, perasaan, kemauan, kehendak, ya itu di jiwa. Lalu tubuh, ya saudara. Tapi manusia itu roh, jiwa, dan tubuh. Nah, lalu kita datang kepada Allah. Allah itu apa? Roh. Allah itu roh.
Oke? Kita datang kepada Allah. Kenapa kita datang kepada Allah? Karena Allah adalah roh. Dan kita manusia roh. Roh kita datang kepada Allah. Nyambung. Oke? Lalu kita dikasih apa? Firman Tuhan. Amin. Firman Tuhan ini apa? Roh, jiwa, atau tubuh? Tuhan Yesus bilang, perkataan yang aku katakan kepadamu adalah roh dan hidup. Roh itu hubungan dengan roh. Hidup itu berhubungan dengan roh. Bukan jiwa nih. Bukan tubuh. Nah, yang sakit sekarang, saya ambil contoh sakit. Yang sakit siapa? Tubuh. Sakit tubuh saya. Atau jiwa kita yang sakit. Oh, saya trauma. Oh, saya penuh dengan kegelisahan. Oh, saya ini tidak bisa. Apa sedikit sudah panik, sudah kacau. Itu jiwanya sakit ya. Sesuatu yang salah. Tubuhnya gampang lah ngomong. Tubuhnya sakit. Tubuhnya sakit. Saya ini waduh tidak karu-karuan saya ini. Waduh naik turun kondisi saya. Nggak bisa stabil. Jangankan ngomong yang penyakit yang gampang. Yang divonis mati. Wah, kalau cuma sakit flu mungkin kita berkata Allah itu flu aja ya. Flu sekarang orang gubuk kabeh sudah. Yang gampang aja ya. Ya saya bisa percaya Tuhan. Tapi ini cancer. Oh ini AIDS. Oh ini penyakit yang mematikan. Wow, ini perkara susah. Firman Tuhan berkata apa? Tidak ada perkara yang susah bagi Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Terus, tidak ada juga yang mustahil bagi orang yang percaya. Ada satu terjemahan bagus sekali. Tuhan Yesus menjawab, kalau kamu bisa percaya, tidak ada yang mustahil bagi orang yang bisa percaya. Woi, kalau kamu bisa percaya, percaya apa? Percaya, Tuhan Yesus bilang, aku kasih tahu kamu ya, apa saja yang kamu minta dan doakan. Percaya kamu sudah menerimanya. Menerima di mana? Saya belum merasa sembuh. Menerima di dalam roh kita. Roh kita berkata, amin. Tuhan aku terima Tuhan. Aku terima. Maka itu terjadi bagiku. Amin. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus kamu sudah sembuh. Coba saudara ambil perkataan itu. Sudah Tuhan. Sudah ya. Aku percaya firman. Sekarang Tuhan tanya, kamu percaya enggak firman Tuhan? Ya percaya. Kalau percaya itu artinya apa? Percaya itu artinya apa? Saya terima, sudah terjadi. Sekarang. Oh, saya masih merasa gejala-gejalanya Tuhan. Saya masih merasa tekot-tekot Tuhan. Waduh hasil labnya masih tidak baik Tuhan. Dan percaya perkataan lab, perkataan dokter, atau perkataan dokter di atas segala dokter. Amin. Itu keputusan kita. Keputusan kita. Kita mesti tetapkan hati untuk berkata, aku percaya Tuhan. Saya nggak anti dokter, saudara. Nggak anti dokter. Tetapi kita jadi orang Kristen itu mesti nomor satu. Mempercayai firman di atas segala sesuatu. Amin. Harus. Kalau firman Tuhan urusan paling buncit, paling belakang. Itu tidak normal. Ada yang salah dengan kita. Firman itu roh. Firman itu hidup. Pada waktu kita datang, kita terima. Apa yang dikatakan kita terima. Ya, sudah terjadi. Kapan? Sekarang. Banyak orang berkata gini, ayo kita doa, bantu doa. Ya doa. Doa Tuhan tolong. Wow, gimana kabarnya? Oh ya sudah membaik. Doa terus ya. Doa terus ya. Memang kedengarannya baik. Tapi coba kembali kepada prinsip ini.
Apa saja yang kamu minta dan doakan. Doa iman ya, saya kasih tahu ini tentang doa iman. Apa saja yang kamu minta dan doakan. Percayalah kamu sudah menerimanya. Maka itu diberikan kepadamu. Oh, kita mesti doa terus sampai kita menerimanya. Tidak, saudara. Kita mesti berkukuh bahwa aku sudah menerima. Dasarnya apa? Dasarnya firman Tuhan berkata, oleh bilur Tuhan Yesus aku sudah sembuh. Ayo dibaca aja ayatnya ya. Bukan katanya. 1 Petrus pasal 2 ayat 24. 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-24. Ia sendiri, Tuhan Yesus, telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya, di kayu salib. Supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya, kamu telah sembuh. Sudah. Pada waktu kita percaya perkataan firman ini, oleh bilur Tuhan Yesus, aku sudah sembuh. Beberapa orang mulai berpikir gini, iya, aku percaya Tuhan itu sembuhkan. Aku mesti berdoa lebih banyak. Aku mesti doa puasa. Oh saudara, saya enggak melarang orang mau doa lebih banyak. Kita harus senantiasa berdoa. Tapi ada macam-macam bentuk doa. Ada doa syafaat, ada doa dalam roh, ada doa dedikasi, mendedikasikan hidup kita kepada Tuhan, mendedikasikan rumah Tuhan, ya macam-macam doa. Tetapi kalau mulai bicara doa iman, terus kita oh Tuhan, aku serahkan kepadamu, oleh bilur Tuhan Yesus, aku sudah sembuh, amin. Kita doa lagi. Tuhan, sembuhkan Tuhan, oleh bilur Tuhan Yesus, aku sudah sembuh. Amin. Harusnya apa? Sudah toh? Sudah artinya? Sudah. Itu iman. Itu menerima bahwa itu sudah terjadi. Tapi kita berdoa lagi. Aku mesti puasa. Belum terjadi. Aku mesti puasa. Aku kurang puasa. Bukan tidak boleh puasa. Saya tidak anti. Tetap saya juga berdoa, berpuasa. Tetapi kalau mulai berurusan dengan doa iman, Tuhan berkata gini, apa saja yang kamu minta dan doakan. Oke, ini kita bicara permintaan, permohonan. Kita lihat Roma pasal 4. Roma pasal 4. Kita lihat mulai ayat pertama. Roma pasal 4 mulai ayat pertama. Jadi apakah akan kita katakan tentang Abraham, bapak leluhur jasmani kita? Sebab jikalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya, maka ia beroleh dasar untuk bermegah. Tapi tidak di hadapan Allah. Perbuatannya di sini dibilang good deed, pekerjaan baik. Pekerjaan baik itu melakukan hukum Taurat. Itu pekerjaan baik ya, orang Roma. Di Roma ini mereka eker-ekeran lah saudara ya. Harus lakukan hukum Taurat atau tidak hukum Taurat gitu ya. Pada bingung mereka. Lalu Paulus itu kasih tahu, Abraham itu dibenarkan karena apa? Karena pekerjaan baik. Karena doa puasa. Diewangi doa puasa. Diewangi membayar perpuluhan, diewangi. Loh, enggak salah loh membayar perpuluhan itu saudara. Tetapi untuk menerima apa yang Tuhan berikan, itu cuma dibutuhkan iman. Menerima saja, enggak ditambahi apa-apa. Coba lihat terus ya. Sebab jikalau Abraham dibenarkan karena tambahi perbuatan baik. Oh, tambahi menaati Taurat, tambahi apalagi? Oh, doa puasa, tambahi doa tidak berkeputusan, ditambahi wah saya ini menjadi memberi persembahan paling banyak di gereja, ditambahi saya tidak pernah putus, absensi tidak pernah bolong, ditambahi saya tidak pernah off perpuluhan, ditambahi apalagi gitu ya. Maka Abraham itu punya dasar untuk
sombong, bangga. Aku buat ini, karena aku buat itu. Ada alasan. Tapi tidak di hadapan Allah. Terjemahan lain berkata tidak ada satu orang bisa bangga di hadapan Tuhan. Enggak. Sebab apa yang ayat firman Tuhan katakan? Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan. Dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Percaya dok. Oh Tuhan bilang ini, Abraham, aku jadikan kau bapak banyak bangsa. Abraham, ya Tuhan, percaya. Abraham tidak mikirkan, aduh ya apa ya. Waktu dia berkata, ya aku percaya. Itu terima. Dan itu sudah terjadi, itu iman. Sudah terjadi. Walaupun secara tubuh belum, tidak mungkin mau punya anak. Sudah umur sampai segitu. Sekarang tidak mungkin punya anak. Tapi dia terima, dia percaya. Kan Tuhan hitung itu sebagai kebenaran. Kebenarannya Tuhan ditransfer ke account-nya Abraham. Kita itu mesti ditambahi Mosok gitu tok percaya lalu sudah. Kita mesti semoga jadi Abraham. Kita bikin korban yang banyak. Nanti Tuhan senang. Kita bikin. Saudara, gini ya. Setelah apa yang Tuhan kerjakan bagi kita. Kita penuh syukur. Dan kita kerjakan semuanya. Itu menyenangkan hati Tuhan. Dan salah. Itu menyenangkan hati Tuhan. Tapi untuk menerima pekerjaan Tuhan yang sudah selesai ini. Tuhan, saya tidak bisa terima kayak gitu. Saya mesti kerja, saya tak gini ya. Baru saya bisa menerima. Waduh, saya tidak bisa percaya kok menerima gitu saja. Itu tidak menyenangkan Tuhan. Tanpa iman, tidak ada satu orang pun berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Ibrani katakan tanpa iman satu orang pun gak ada yang bisa menyenangkan Tuhan. Apa yang Tuhan sudah kerjakan selesai. Kita cuma menerima dan berkata sudah selesai, aku terima. Ya sudah terjadi dalam hidupku. Itu Tuhan senang. Itu menerima dari Tuhan itu kayak gitu. Selebihnya saudara kiat untuk Tuhan. Saudara, segala sesuatu saudara kerjakan. Paulus berkata, aku ini paling brengsek di antara semua rasul. Aku ini tidak layak. Karena aku ini penganiaya jemaat. Gimana sih? Saya ini paling jahat. Yang lain itu ikut Tuhan manis-manis. Saya ini paling gak karuan. Tapi pada waktu kasih karunia itu datang. Terima dulu kan? Bukan karena, Rasul Paul ini begitu korban untuk Tuhan luar biasa. Lalu Tuhan beri kasih karunia. Enggak. Paulus bilang, Kristus itu mati buat kita selagi kita manusia berdosa. Bukan kita sudah suci, sudah baik, baru Kristus Kristus mau mati buat kita. Enggak. Selagi kita orang enggak baik. Paulus berkata selagi aku rasul paling jahat, paling tidak layak. Tapi kasih karunia itu datang. Itu pekerjaan Tuhan. Kasih karunia itu pekerjaannya Tuhan. Itu bukan pekerjaannya kita. Jawaban doa itu pekerjaannya Tuhan. Bukan pekerjaannya kita. Jangan diimbui. Ya, saudara terima saja. Pada waktu Paulus menerima. Dia bilang ini, itu kasih karunia. Apa itu kasih karunia? Tidak layak, tapi dapat. Amin. Pemberian, dikasih. Aku terima. Aku sudah terima perkara begitu luar biasa. Aku terima kemurahan yang begitu luar biasa. Aku tidak mau sembarangan. Aku giat, aku kerja lebih giat dari semuanya. Lihat, Paulus giat bukan untuk menerima kasih karunia. Tapi sesudah menerima kasih karunia itu.
dia rasa Tuhan, cek baik Tuhan itu. Wow, hidup ini bukan aku lagi. Aku curahkan semuanya untuk Tuhan. Nah itu loh saudara, bisa membedakan ya. So ini prinsip menerima dari Tuhan. Iman itu menerima dari Tuhan. Menerima bahwa sudah terjadi, bukan pakai ditambahi. Saudara menerima keselamatan. Roma pasal 4 ini cerita tentang keselamatan. Sedikit lagi ya tadi ya, kembali Roma pasal 4 ayat yang ke-5. Saya terus sedikit ya. Roma pasal 4 ayat 5. Tetapi jika ada orang yang tidak bekerja namun percaya kepada Dia yang membenarkan orang durhaka, imannya, iman orang itu diperhitungkan sebagai kebenaran. Seperti itu juga Daud. Daud menyebut berbahagia orang yang dibenarkan Allah, bukan berdasarkan perbuatannya. Lihat ayat 7. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Nah, Daud itu Mazmur itu Mazmur ya yang Daud ngomong itu. Itu bahasa Ibrani. Kata berbahagialah atau diberkatilah itu orang terberkati, itu orang yang diampuni kesalahannya. Kata diberkati itu kata orang berbahagia, itu asher, itu progresif. Jadi pada waktu Tuhan mengampuni, dia terima pengampunan, pengampunan itu masih berjalan terus. Tapi pada waktu Tuhan, pada waktu itu Daud jatuh dalam dosa dulu saudara, dari membunuh Uria dan ditempelak oleh Nathan ya, tegur dia dengan keras. Lalu begitu ditegur, Daud bertobat minta ampun sama Tuhan. Oh aku minta ampun Tuhan. Terus Tuhan ampuni. Memang pada zaman perjanjian lama itu masih bayar buahnya itu ya, apa yang dia tabur dia tuai itu lalu berlipat ganda. Tetapi pengampunan itu diterima. Dia bilang begitu dia bertobat, begitu dia menerima pengampunan. Pengampunan itu bukan kerjaannya Daud. Maka Daud membangun mezbah yang bagus-bagus, korban sebanyak-banyaknya, maka Tuhan mengampuni Daud. Tidak ada. Pengampunan, keselamatan, jawaban doa, kesembuhan. Sama. Itu dengan iman. Dengan iman itu apa? Terima sekarang. Sudah terjadi. Aku percaya sudah terjadi. Maka itu terjadi bagimu. Nah, kalau keselamatan semua bisa percaya. Hari ini saya tanya. Kalau hari ini misalnya sesuatu terjadi. Lalu kita mendadak semua pulang ke tutup mata di sini. Yakin buka mata di sorga? Ada yang berkata aku yakin gitu ya. Ada yang berkata ya mudah-mudahan. Gitu. Ada yang bilang sera whatever will be mau jadi apa ya apa katanya. Kenapa ngomong kayak gitu? Karena tidak percaya loh. Kamu harus terima Tuhan Yesus gitu loh. Ya aku nggak tahu. Aku berharap satu hari aku diselamatkan. Oh aku percaya nanti Tuhan akan selamatkan. Aku percaya nanti Tuhan akan sembuhkan. Aku percaya nanti sesuatu terjadi. Itu bukan iman. Itu harap. Harap-harap. Satu kata yang paling saya tidak suka. Moga-moga. Semoga. Saya pun kalau kita omongan semoga saya mesti protes. Moga-moga. Moga-moga itu ya mandaro. Ya jadi ya syukur, nggak jadi ya sudah. Jadi kemungkinannya 50-50. Ya mungkin ya enggak tahu 50-50 apa enggak. Berapa kemungkinannya untuk terjawab atau tidak. Di dalam Tuhan itu ya atas ya, tidak atas tidak. Lebih dari itu dari si jahat. Nggak ada moga-moga. Kalau engkau bisa percaya, engkau menerima. Kalau engkau tidak bisa percaya, engkau tidak menerima. Tidak ada engkau percaya, menerima tapi tidak sesuatu terjadi. Allah itu setia. Apa yang dia katakan dia akan genapi. Tapi apakah kita menerimanya?
Apakah kita mempercayainya? Bagi Allah tidak ada perkara mustahil. Oh iya, semua setuju. Bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Pertanyaannya, kalau kita bisa percaya, tidak ada juga perkara yang mustahil bagi kita. Amin. Apa itu percaya? Apa itu percaya? Menerima sudah. Amin. Oleh bilurnya, aku sudah sembuh. Kalau kita sudah sembuh, besok ngeringik lagi Tuhan. Percaya. Sudah, saya jujur. Saya punya persoalan yang bagi saya besar sekali. Saya bilang Tuhan. Dulu saya berpikir kalau saya enggak gereng terus gitu, nanti tidak mengingatkan Tuhan. Salah. Itu bukan doa iman. Tanpa iman enggak ada satu orang bisa berkenan kepada Tuhan. Bagaimana Daud menghadapi Goliat? Saya belajar untuk setiap kali minta firman Tuhan menjadi dasar jawaban doa untuk masalah saya. Saya Pak di hadapan Tuhan, Tuhan beri saya firman Tuhan, beri saya firman Tuhan. Satu kali saya masih ingat, saya ini cuci baju, saya ini jongkok masukkan baju kotor ke mesin cuci. Sementara saya masukkan itu, saya bilang ini Tuhan, saya ini kasih firman Tuhan, yang menjawab persoalanku ini Tuhan. Aku minta Tuhan, terus Tuhan tunjukkan Daud itu loh. Daud menghadapi Goliat. Oh iya memang persoalanku tuh kayak Goliat Tuhan. Gedenya kayak Goliat. Tidak terjangkau olehku Tuhan. Tidak sepadan. Wow kayak gitu. Lalu saudara Goliat dengan Daud. Daud itu cuma tidak bawa apa-apa. Kan dipanggil sama Saul. Pakai perlengkapanku. Nggak bisa. Tuhan Raja nggak biasa pakai kayak gini. Nah terus kamu mau perang pakai apa? Ya enggak. Saya biasanya pakai alih-alih sama batu. Dia pergi ke sungai itu. Dia ambil batu. Tiba-tiba saya ngerti itu. Saya bilang Tuhan kasih aku Tuhan. Kasih aku ayat firman Tuhan. Seperti batunya Goliat itu. Satu batu cukup. Saya bilang Tuhan, kasih satu saya satu ayat cukup Tuhan. Satu batu. Pada waktu itu saya tiba-tiba sadar, Daud itu sebetulnya kalau Tuhan suruh ambil satu batu cukup. Ya kan? Satu batu cukup. Karena nggak ada ceritanya Daud mencoba 2 kali kan. Luput. Coba lagi. Luput. 3 kali. Luput. Masih ada batu keempat. Batu kelima. Maka itu kena sasaran. Enggak. 1. Langsung rebah. 1. Kenapa tuh suruh bawa 5? Kadang-kadang kita kurang bisa teguh. Tuhan itu segala sesuatu mungkin. Kita ini loh untuk berteguh, untuk mempercayai Tuhan. Kadang-kadang kita perlu firman, tambah lagi. Tapi sesungguhnya sebetulnya 1 ayat saja untuk menjawab begitu banyak persoalan. Itu cukup loh saudara. Persoalan yang begitu besar, 1 batu saja. Saya bilang Tuhan, aku percaya Tuhan. 1 batu Tuhan. Kasih lihat 1 batu. Tapi itu iman. Daud itu, saya harap saudara baca di rumah. Saya tidak mempersiapkan ayatnya tentang Daud. Daud itu pada waktu menghadapi Goliat, dia ambil batu itu. Saya percaya Tuhan memberi dia jaminan bahwa dia akan menang. Tahu Daud dalam segala tantangan, mau mati pun tanya Tuhan, berseru kepada Tuhan. Urusan Siklak 1 Samuel 30, mau dirajam batu sama anak buahnya sendiri. Dia menguatkan kepercayaan kepada Tuhan. Dan Tuhan kasih tahu, dia tanya Tuhan, aku bisa enggak pergi? Bisa. Aku bisa ambil balik? Bisa. Pergi, enggak tahu apa-apa. Pergi. Itu Daud menerima kemenangannya. Sudah terjadi.
sebelum Daud pergi menang. Begitu juga tentang Daud menghadapi Goliat. Waktu ambil satu batu, dia ambil 5. Seharusnya 1 cukup. Waktu dia bawa itu. Tahu saudara, Goliat itu bilang ini, kamu tuh loh, kamu kira aku ini anjing ya? Kamu datang bawa pentungan kayak gitu. Dia bawa tongkat alih-alih ya, dia kan gembala. Kamu bawa kayak gitu, kamu kira saya ini anjing ya? Kamu ya? Wah, lalu dia ngomong hojat-hojat nama Allah Israel. Aku jadikan kamu makanan burung, makanan hari ini kamu satu bangsa. Wah, asal ngoceh-ngoceh si Goliat itu. Daud bilang ini, tidak. Hari ini kamu dan seluruh pasukanmu, hari ini aku kasihkan kamu menjadi makanan burung, makanan binatang buas. Saya tanya saudara, pada waktu Daud jawab Goliat itu, batunya sudah mancep di batuknya Goliat atau belum? Belum. Tapi itu sudah di tangan Daud. Daud berani bicara begitu, sebab Tuhan jamin kemenangan di tempatnya Daud. Amin. Siapa yang berani berdiri di situ? Tidak ada satu orang berani berdiri. Mereka izinkan Daud berdiri di situ karena ya wis kayak orang mecah telur gitu. Tos ya wis terus ya perang kalah ya wis kalah. Semua berpikir gitu. Daud satu orang yang berpikir tidak. Tuhan di pihakku. Tuhan yang memberi kemenangan. Satu batu. Tuhan yang beri kemenangan. Pada waktu Goliat mengata-ngatai dia berkata, salah. Kamu yang jadi makanan burung. Kenapa dia bisa ngomong gitu? Karena dia sudah menerima kemenangan itu. Sebelum kemudian dia lemparkan batu itu dan potong kepalanya Goliat. Sebelum dia sudah menerima. Itu iman. Itu iman. Pada waktu firman bicara dan kita berkata amin. Itu terjadi dalam hidupku. Sekarang juga oleh bila-bila kamu sudah sembuh. Amin. Sudah. Maka itu terjadi bagi kita. Amin. Kita berkata, mana Tuhan? Mana Tuhan? Cerita di atas Mazmur pasal Markus pasal 11 itu. Kenapa Tuhan Yesus bilang, aku kasih tahu kamu. Jangankan pohon itu, gunung pun. Nah itu karena kemarin itu Tuhan Yesus sama murid-murid itu lewat kan di situ. Lalu pohon ara itu loh, terus nggak ada buahnya. Terus Tuhan bilang, jangan seorang pun makan buahmu. Mulai sekarang gitu ya. Sesuatu terjadi? Tidak. Pohonnya tetap hijau. Nggak ada apa-apa. Kadang-kadang kita nyatakan firman Tuhan. Kita berharap gempa bumi terjadi. Seperti Paulus dan Silas. Wah, itu baru kuasa Tuhan bekerja. Pada waktu itu Petrus dengar. Semua murid dengar Tuhan Yesus berkata, jangan seorang pun makan buah mulai sekarang ya. Terus ditinggal pergi. Mereka ya apa sih? Waduh, pohon aranya dikutuki gitu. Waduh. Terus mereka jalan terus. Kenapa jalan terus? Karena nggak ada sesuatu terjadi. Mereka pikir nggak ada apa-apa. Lalu mereka jalan terus. Besok pagi, waktu lewat lagi, ini sampai akar-akarnya. Pohon itu kalau kering, protol, itu dari atas kering ke bawah. Tapi kalau ada orang bakar-bakar sampah di bawah atau kena oli, bensin, itu mati pohonnya, kena akarnya, itu pohonnya sih utuh, tapi kuning tiba-tiba. Lalu nanti pelan-pelan logrok semua. Tapi pohonnya utuh, kuning tiba-tiba. Itu artinya sampai akar-akarnya itu mati itu sampai akar-akarnya. Nah, murid-murid lihat kayak gitu, wah, sampai akar-akarnya. Tuhan Yesus bilang, kok gitu? Kok heran? Pohon. Gunung. Kalau kamu kasih tahu, asal kamu percaya bahwa itu sudah terjadi. Tuhan Yesus percaya bahwa pohon itu dia kasih tahu itu kering sampai akar-akarnya kapan? Kapan? Ya
waktu dia ngomong, bukan besok waktu Tuhannya loh terbukti ya toh, ya iya. Aku ngomong terus terbukti hari ini bekerja, bukan. Tuhan berkata dari kemarin waktu aku ngomong, aku percaya bahwa itu terjadi. Maka kamu lihat hari ini terjadi. Memang kadang-kadang sepertinya ada satu jeda waktu. Enggak apa-apa. Ada yang kontan, ada yang makan waktu. Enggak apa-apa. Tapi itu sudah terjadi pada waktu Tuhan Yesus mengatakannya. Nah makanya dia bilang, makanya aku kasih tahu kepadamu. Sesungguhnya ya, jangankan pohon ara, gunung itu kamu bisa ngomong. Ngomong sama gunung itu, tercabut kamu, tercampak ke dalam laut. Pokoknya kamu jangan bimbang. Kamu mesti percaya bahwa apa yang kamu katakan itu terjadi. Kapan terjadinya? Sekarang juga pada waktu kamu ngomong. Maka itu terjadi bagimu. Nah terus Tuhan bilang nih, makanya apa saja yang kamu minta dan doakan. Percaya sudah terjadi. Maka itu terjadi bagimu. Tuhan Yesus memberi contoh. Dia waktu ngomong itu dia percaya. Kalau saudara dapatkan firman Tuhan, mulai ucapkan firman Tuhan dalam hidupmu. Harus percaya saat engkau katakan itu sudah terjadi. Bukan nanti. Bukan setelah kuning semua pohonnya. Nah ini bekerja ini, mulai bekerja ini firman Tuhannya. Enggak. Pada waktu Tuhan Yesus katakan, makanya dia kasih tahu nanti ya kamu sendiri kalau lihat gunungmu itu, kamu katakan. Pada waktu kamu katakan, kamu percaya apa yang kamu katakan itu terjadi. Maka kamu bisa mendapatkan apa yang kamu katakan itu. Bahasa Inggris berkata, kamu bisa mendapatkan apa yang kamu katakan itu. Percaya dulu, menerima dulu. Sudah. Nah itu. Sudahnya itu loh. Sudah. Belum. Masih cekot-cekot. Belum. Kita mesti dengan iman berkata, berhenti cekot-cekot. Saya sudah sembuh oleh bilur Tuhan Yesus. Dasarnya firman Tuhan. Firman Tuhan adalah benar. Surat Roma berkata semua manusia pembohong. Tapi Allah adalah benar. Firman Allah adalah benar. Amin. Apa yang firman Tuhan katakan itu? Ya dan amin. Allah berkata kalau kamu mengatakan dan kamu percaya itu sudah terjadi. Maka itu terjadi bagimu. Di sini letak masalahnya. Kita percaya. Aku percaya. Kalau aku nggak percaya, aku nggak ada di sini. Aku di keleleran di luar sana. Aku percaya. Percaya apa? Bahwa akan terjadi. Satu hari nanti mestilah Tuhan itu jawab. Satu kali. Kapan? Kapan? Pokoknya. Kapan nanti Tuhan akan berikan. Itu bukan iman. Itu bukan iman. Tanpa iman, tidak ada satu orang berkenan di hadapan Tuhan. Kita menyia-nyiakan waktu, kita menyia-nyiakan doa kita. Jadi harus bagaimana? Apa saja yang kamu katakan, apa saja yang kamu minta, apa saja yang kamu doakan, percayalah kamu sudah. Sudah menerimanya. Kapan Tuhan terima? Sekarang. Sudah. Habis itu, apa yang kita lakukan? Bersyukur. Sukacita. Wow. Saya punya, di tempat kami, ada jemaat Tuhan. Dia di angkatan di angkatan bersenjata. Dia anak Tuhan yang sangat cinta Tuhan. Wow, mujizat terjadi itu luar biasa banyaknya. Salah satu tuh dia untuk merebut sekolah ke luar negeri ya dibiayai negara sih, tapi dari seluruh Indonesia itu kandidatnya itu dikumpulkan, diuji untuk masuk disaring itu aja sudah setengah mati ya saudara. Lalu sudah masuk di dalam saringan itu, waduh, titipan-titipannya dari
jenderal, mana bisa ngelawan kayak gitu ya. Oh, saya punya Tuhan di atas segala sesuatu, dia berkata ya. Wah, itu mujizat demi mujizat yang terjadi. Oke, saya cuma mau cerita bagaimana ketika dia menerima jawaban itu. Terus ceritanya gini, dia waktu ada tim yang memilih itu, ya wis direkayasa gitu ya. Dia tidak masuk di dalam pilihan ke luar negeri, gugur. Padahal dia pandai sekali di ranking berapa gitu ya. Ranking berapa ya? Pokoknya 10 besar itu dia udah pasti masuk di situ. 5 besar kadang-kadang, 5 besar, 10 besar, pokoknya di situ dia gitu. Terus dia itu keluar hasilnya di nomor 32. Berarti kan enggak mungkin kepilih gitu ya. Dia berdoa tuh. Tuhan kasih tahu. Ya, jawab ya. Tapi kan suratnya belum keluar gitu ya. Waduh, Tuhan bikin mujizat. Ternyata hasil dari tim kecil ini dibatalkan semua. Karena nggak cocok dengan prestasi selama diuji ini ya. Dibuang semua. Waduh, ajaib, Tuhan bikin mujizat. Lalu dari hasil mereka selama digodok itu nilainya ya otomatis dia sudah jelas 10 besar. Ya pasti masuk gitu ya. Ada orang yang kenal dia kasih tahu. Wah, kalau semua teman-teman berkata kamu pasti berangkat kamu. Iya. Dia senang pasti berangkat. Tapi kan nggak bisa kalau nggak ada kepastian itu. Lalu dia berdoa, Tuhan aku percaya, Tuhan aku percaya. Tapi ini hasil belum keluar. Dia tunggu, dikasih tahu tunggu, waktu itu tunggu sampai hari Kamis katanya ya, SMS-nya mau WA-nya dari pusat dikasih tahu. Enggak keluar sampai jam 9, udah kita nyembah Tuhan, memuji Tuhan, wes tidur gitu ya. Sampai setengah 10 malam itu tidur, enggak ada setengah 10 ya, enggak mungkin ada pengumuman, tidur aja gitu. Berdoa, mengucap syukur, taruh semua, tidur. Mau tidur, dia buka sekali lagi, keluar. Itu ya, enggak salah dah. Sampai dibosankan karena namanya ada yang mirip ya dengan temannya yang betul. Seperti yang dikasih tahu itu informasinya nomor berapa. Dia di nomor berapa, kalau nggak salah nomor 6 waktu itu. Dia namanya dia dan dia lihat, betul dia di nomor 6 itu dia terpilih ya. Sekarang sudah kembali, waktu itu berapa tahun yang lalu. Yang terjadi adalah malam itu dia langsung telepon kasih tahu kita semua yang sepakat doa dengan dia ya. Kasih tahu Tuhan bikin mujizat gini. Kalau saudara sudah dapat kepastian, itu suratnya belum keluar loh saudara. Pengumuman belum, ya belum dilantik, belum secara resmi, belum, hanya baru di WA saja. Baru di WA dikasih tahu. Itu dia sudah tidak merengek-rengek Tuhan, please Tuhan. Dia cuma nunggu kepastian itu keluar, nunggu keputusan itu keluar. Kita tuh kalau minta dengan firman Tuhan, kita menerima dulu. Kepastian itu kita terima. Sudah tidak merengek-rengek lagi. Gak minta Tuhan please, Tuhan ini ada apa enggak sih? Tuhan tuh mendengar doa apa enggak sih? Bantu doa, lebih banyak orang bantu doa, lebih baik. Gak salah untuk saling mendukung dalam doa. Gak salah untuk saling menguatkan di dalam doa, gak salah. Tapi setiap orang mesti punya pengalaman pribadi berdiri atas kebenaran firman Tuhan. Amin. Kan kita bukan pendengar saja. Kita ini harus jadi pelaku firman. Amin. Harus jadi pelaku firman. Apa yang firman Tuhan katakan? Kita terima. Saya katakan amin. Pegang firman Tuhan. Sudah terjadi sekarang. Mata jasmani memang belum lihat. Tapi kalau saudara mikir tidur, lihat apa yang firman Tuhan katakan. Jangan lihat saya cari perkara yang paling jelek. Saya tak mikirkan kalau yang jelek terjadi ya apa. Kalau enggak terjadi ya apa. Kalau saya mesti kayak gini ya apa. Kalau itu artinya tidak percaya. Artinya tidak menerima. Apa saja. Masa Tuhan perkaraku ini bisa.
Dari perkara Daud melawan Goliat begitu besar. Saudara, kalau perkara besar-besar, saya tuh suka kembali lagi kepada Alkitab. Saya bilang, Tuhan, perkaraku ini tidak sebesar yang mereka hadapi. Tidak semengerikan yang mereka hadapi. Mereka mendapatkan jawaban begitu luar biasa. Satu Raja Hizkia menghadapi, wow, sampai semua berseru kepada Tuhan. Tuhan, mata kami tertuju kepadamu saja. Lalu Tuhan berkata, jangan takut. Kamu tidak usah berperang. Kamu lihat saja kemenangan. Peperangan itu Tuhan punya. Tuhan kasih kamu kemenangan. Itu firman. Pada waktu firman datang, apa yang mesti kita lakukan? Terima. Sebab kemenangan itu terjadi saat itu juga. Oke? Besok pagi keluar. Tuhan berkata, kamu pergi. Ketemu dengan musuh di pendakian mana gitu. Ketemu di situ. Dia bilang ini, taruh pemusik, taruh di depan. Kita akan memuji Tuhan. Kenapa memuji Tuhan? Sebab dia sudah menerima. Amin. Kemenangan itu sudah terjadi. Dia berkata, ya amin. Tuhan berkata, aku kasih kamu kemenangan. Amin. Kapan? Besok. Bukan. Sekarang juga. Sekarang Tuhan berkata, sekarang sudah terjadi. Amin. Itu iman tuh. Sekarang. Bukan besok. Bukan mudah-mudahan. Ya kita lihatlah. Kita lihat. Sekarang. Itu sebabnya dia memuji Tuhan. Kenapa kita memuji Tuhan? Karena kita tahu. Sebab Tuhan baik. Kasih setianya sampai selama-lamanya. Amin. Satu kepastian. Di dalam Tuhan itu kepastian. Enggak hitam putih, abu-abu. Ya tidak. Tuhan berkata ya atas ya. Tidak atas tidak. Lebih dari itu dari si jahat. Kalau Tuhan itu tegas. Tuhan, perkaraku besar Tuhan. Tuhan berkata, enggak ada yang mustahil bagi Tuhan. Iya Tuhan, aku percaya Tuhan, bagi Tuhan enggak ada yang mustahil. Tapi tolong aku Tuhan. Kalau engkau bisa percaya. Kalau engkau bisa percaya. Enggak ada yang mustahil bagimu. Amin. Apa itu kalau engkau bisa percaya? Menerima apa yang Tuhan katakan. Sekarang. Kesembuhan itu terjadi. Sekarang. Walaupun aku lihat secara jasmani. Tapi aku percaya. Manusia roh ini menerima. Manusia roh ini menerima. Efesus 1. Dikit lagi ya. Oh, waktunya ya. Satu ayat aja dah. Efesus 1. Ayat. Berapa ya? Bentar. 20. Ayat yang ke-18 dulu. Efesus 1 ayat 18. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang agar kamu mengerti pengharapan apa yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kaya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Tahu enggak orang-orang kudusnya Tuhan itu? Oh, saya bukan orang kudus. Orang Surabaya memang bukan orang kudus. Kita dikuduskan oleh darah Yesus. Bukan oleh perbuatan kita. Oleh kebaikan kita. Nah itu lagi. Terima dengan iman. Pekerjaan Kristus sempurna. Amin. Amin. Allah itu setia dan adil. Kalau kita mengaku dosa kita, dia mengampuni darah anaknya. Membasuh kita dari segala dosa kesalahan kita. Surat 1 Yohanes. Amin. Kalau saudara terima itu, saya percaya firman Tuhan kasih tahu. Kamu minta mata yang terbuka untuk melihat apa sih yang Bapak sediakan untuk semua orang miliknya. Orang kudusnya, orang yang ditebus dengan darah anak domba Allah itu. Apa yang tersedia? Coba lihat dikatakan ayat 19. Betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus. Dan dengan membangkitkan dia dari antara orang mati. Dan mendudukkannya di sebelah kanannya di sorga. Kuasa yang dahsyat yang membangkitkan Kristus dari kematian. Itu ada di dalam engkau. Oh ya saya tahu, kalau saya membangkitkan Kristus dari kematian, satu hari saya juga akan dibangkitkan. Aku percaya akan kebangkitan, amin. Tapi kuasa yang membangkitkan Kristus dari kematian itu gini loh saudara.
pada waktu Kristus mati di kayu salib, itu kan perkara besar, membayar, menebus. Rencana Allah yang luar biasa. Iblis tidak menduga, kalau dia tahu dia tidak akan salibkan. Kan Paulus kasih tahu gitu kan. Nah, waktu Yesus menjadi tebusan, dia masuk di dunia orang mati, di neraka, di tempatnya iblis, di dalam maut dan kerajaan maut. Ditahankan di situ 3 hari kan? 3 hari 3 malam. Seluruh neraka mengerahkan kekuatannya, usahanya, otoritasnya, kemampuannya, pokoknya menahan Yesus dalam kematian. Paulus bilang ini, kalau Yesus tidak dibangkitkan, sia-sia iman kamu. Tahu saudara, neraka itu berjuang untuk menahan Yesus tidak bangkit. Tahu enggak? Tapi kuasa dahsyat itu, kuasa Bapa, Roh Kudus datang membangkitkan Kristus dari kematian. Artinya kuasa yang membangkitkan Kristus dari kematian itu, neraka tidak ada satu yang bisa mengalahkan. Enggak, seluruh neraka ditumpuk jadi satu, tidak mampu mengatasi. Paham saudara? Kuasa dahsyat itu di dalam engkau. Betapa hebat kuasanya buat kita yang percaya. Sesuai kuasa itu loh. Kuasa yang membangkitkan Kristus dari kematian. Itu di dalam kita bekerja. Kalau kita percaya. Bagaimana kita bisa percaya? Menerima sekarang. Minta Tuhan bukakan mata hatiku. Roh hikmat dan wahyu. Supaya aku ngerti bahwa betapa hebat kuasa Tuhan. Buat kita yang percaya. Amin. Wow, Tuhan berkata kamu tidak tahu ya betapa hebat yang Tuhan sediakan bagimu. Tuhan, kamu gak tahu betapa ajaib. Manusia rohmu tahu, manusia jiwamu kurang tahu. Ajari. Daud itu kasih tahu, hei jiwaku, Mazmur 42. Kenapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharap kepada Tuhan. Aku akan bersuka cita lagi. Aku akan berharap kepadanya. Allahku, gunung batuku. Amin. Lihat, rohnya Daud bicara kepada jiwanya. Bagaimana roh kita tahu? Kuasa dahsyat, roh Allah yang dahsyat itu bekerja di dalam kita. Efesus 3 ayat 20. Lebih dari yang bisa kita pikirkan atau doakan. Sesuai dengan kuasa itu loh. Seluruh neraka, jangankan 1 ekor setan. Tuhan, jak besar ini tantangan yang kuhadapi. Aduh Tuhan. Seluruh neraka dilepaskan pun tidak akan bisa mengatasi roh yang dahsyat itu yang ada di dalam kita. Amin. Amin. Abang mau bersuka cita. Wow. Itu alasan untuk kita bersorak-sorai di dalam Tuhan. Amin. Terima pada waktu kita menerimanya. Itu terjadi. Oh Tuhan. Alkitab berkata betapa hebat buat aku Tuhan. 2022 aku menyaksikan. Seperti Ayub ya. Bukan dari kata orang Tuhan. Bukan diceritani orang. Bukan dari kata orang. Tapi sekarang mataku sendiri melihat Tuhan. Nyata dalam hidupku. Amin. Pagi ini firman Tuhan nantang setiap kita. Apa yang kau hadapi? Tahukah engkau betapa hebat kuasanya bekerja bagi kita yang percaya. Kuasa apa? Kuasa yang membangkitkan Yesus dari kematian. Kuasa yang mengalahkan seluruh neraka ditumpuk jadi satu itu. Kuasa yang hebat itu ada di dalam kita. Kalau engkau bisa percaya, kau akan melihat. Enggak ada yang mustahil bagi orang yang bisa percaya. Amin. Amin. Itu rahasianya. Mari kita bangkit berdiri.
Oh haleluya, hambamu ini terbatas Tuhan, tapi Roh Kudus di dalam kami tidak terbatas. Beri kami roh, hikmat dan wahyu untuk mengenal Tuhan dengan benar. Untuk mengerti betapa dahsyat roh yang di dalam kami ini. Begitu dahsyat. Oh, dan mengalahkan segalanya, segala tantangan. Bahkan seluruh neraka ditumpuk jadi satu pun tidak bisa mengalahkan. Oh Tuhan, kami di backup dengan kuasa-Mu, kasih-Mu, dengan persediaan dari Engkau. Kasih-Mu begitu luar biasa bagi kami. Oh Tuhan, bilur Tuhan Yesus menyembuhkan kami. Bukan cuma penyakit yang tertentu, tapi segala sesuatu, segala penyakit di dalam tubuh, di dalam jiwa kami. Darah Yesus, bilur Yesus menyembuhkan. Dan kami terima sekarang. Sekarang juga kami mempercayai firman-Mu. Sekarang Tuhan, apa yang kami terima sekarang, pekerjaan Tuhan yang sudah selesai, kami terima sekarang. Nah itu terjadi bagi kami. Terjadi bagi kami. Buka Tuhan, buka bagi setiap kami. Pribadi lepas pribadi. Kami boleh mengalami apa itu? Betapa hebat kuasa-Mu bekerja bagi kami yang percaya. Bawa kami untuk mengalami Tuhan. Bawa kami mengalami Tuhan. Bawa kami seperti Tuhan Yesus. Bicara kepada gunung kami. Bicara kepada penyakit kami. Bicara pada kesulitan keuangan kami. Bicara kepada persoalan kami. Berdiri teguh atas firman Tuhan. Mempercayai firman Tuhan. Menghardik iblis. Maka iblis akan lari dari kami. Terima kasih Tuhan. Bukakan Tuhan, bukakan Tuhan. Karena sudah waktunya untuk setiap kami mengalami betapa hebat kuasa-Mu buat setiap kami yang percaya. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami percaya Tuhan. Bukan cuma saat ini Engkau bicara, sampai kembali ke tempat masing-masing. Roh Kudus terus membukakan lebih dalam, lebih dalam, lebih dalam. Supaya setiap kami yang hadir, kami boleh punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Betapa dahsyat kuasa-Mu buat setiap kami yang percaya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bawa kami untuk mengecap betapa baiknya Tuhan itu. Terima kasih Tuhan. Kami tahu Tuhan, pengharapan di dalam Engkau tidak pernah mengecewakan. Itu sebabnya kami berdiri teguh dengan iman. Dan kami tahu kami akan melihat kami ini lebih dari pemenang. Oleh karena Kristus, pekerjaan Kristus yang sempurna, yang karena mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau terima semua yang firman-Mu berikan. Kami terima dengan iman pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya katakan amin. Tuhan berkati kita semua. Puji Tuhan. Berkemuliaan buat Allah kita. Silakan dulu Bapak Ibu. Terima kasih Ibu Mika sudah melayani. Saya terima kasihnya double. Kemarin sudah pinjam kolam baptisannya ya. Sehingga hari ini beliau juga bisa melayani di tempat ini. Itu karena kemurahan kasih Tuhan yang diberikan pada kita. Saya berterima kasih dan tadi saya tidak bisa menemani Bu. Karena kebetulan juga dijadwal di gereja binaan kita, gereja GBI, Pucang Sawit Bu. Tapi online, jadi saya di mobil. Di situ juga, aduh perlu didoakan kasihan. Beberapa ada yang kena COVID ya, yang baru, kena Omikron itu. Tapi puji Tuhan ada yang tidak apa-apa, tapi ada yang kondisinya hamil, tapi ya puji Tuhan sudah mulai pemulihan ya. Saya setelah Pfizer itu suaranya hilang. Terus saya sampai gini, Tuhan minggu ini jadwalnya wakeh ya kan. Nanti sore di jadwal bos. Nanti siang ini habis ini masih mimpin pujian di persekutuan doa alumni. Ya, alumni saya SMP 8 dapat tugas. Tapi saya percaya, ya Tuhan itu bisa luar biasa memimpin ya. Kasih saya hikmat, ada obat-obatan Chinese itu. Bingfei Paidutang sama itu saya minum. Akhirnya puji Tuhan, suaranya muncul lagi saudara ya. Kemurahan Tuhan. Jadi Bapak Ibu apabila ada yang mungkin ada gejala-gejala itu beritahu kami ya. Nanti kita kirimi obat. Ya, jadi jangan ditunda-tunda. Kalau memang ada yang mulai serak-serak, tenggorokan sakit, ya jodolan obat aku. Enggak saudara ya, nanti tak kirimi gratis.
Ya enggak bayar ya. Bilang kalau ada apa-apa loh ya, tapi kalau yang enggak sakit ya jangan minta gitu ya. Ya karena beberapa ada ibu yang kemarin yang batuk darah itu saya sudah kirimi obat. Jadi kalau kurang nanti saya kasih itu obat lagi ya. Setidaknya kita semuanya kalau sehat itu kita memuji Tuhan itu dengan semangat juga gitu ya. Tetap semangat. Tetap semangat. Amin. Puji Tuhan ya. Oke. Dukung doakan ibadah kita dalam bulan-bulan ini 2 kali, pagi dan sore, ya jam 9 pagi, sore jam 5. Tujuannya adalah supaya kalau nggak bisa datang pagi, datanglah sore, ya jam 5 sore. Kita ada nanti jam 5 sore dengan pembicaranya Bapak Jonathan G, ya. Dan mungkin kalau ngajak saudara-saudara, oh ya nggak bisa datang pagi, datang sore, silakan. Dan ibadah tetap seperti biasa selama tidak ada pengumuman untuk perubahan jadwal. Ayo kita sama-sama pakai masker ya. Kalau disuruh pakai masker, suruh cuci tangan. Kalau pakai hand sanitizer, pakailah hand sanitizer. Begitu ya. Untuk apa? Kita saling menjaga satu sama lain. Kalau ada yang sakit, cepat beritahu gitu ya. Supaya apa? Kita bisa cepat tangani. Jangan sampai nantinya ini akan menjadi apa ya? Ya, insiden buat kita yang nantinya menjadi bumerang buat kita sendiri. Gara-gara ada satu kena, kita nggak bisa ibadah ya. Akhirnya mau nggak mau online lagi ya. Jadi ayo gunakan yang ada, kesempatan yang ada untuk melakukan kita bersama-sama untuk mengikuti aturan yang ada ya, supaya kita bisa bersama-sama memuji Tuhan ya. Bagi yang ingin mungkin selama ini Anda bisa lihat di siaran tunda atau siaran langsung di Facebook, ya, Instagram, termasuk siaran tunda nanti di YouTube, ya. Ini enggak tahu kok tinggal satu, ya karena bosnya yang satu enggak masuk. Itu bisa dilihat ya di situ. Juga harapannya kita nanti lebih baik lagi ya untuk kita bisa lakukan, bisa jadi berkat karena ternyata kita sudah jadi berkat di mana-mana, ya di seluruh Indonesia, sampai ke Papua di Arfak, ada yang sampai Messenger, ya kan minta didoakan dan sebagainya. Juga di, ya pokoknya dari Sabang sampai Merauke. Kalau dari luar negeri baru saya lihat di itu ya, di Arab itu ada. Ngomong Arab tapi saya tidak ngerti ngomong ngopo, tak terjemahno dhisik kan gitu ya. Sama dari Amerika itu ada. Jadi ayo semangat ya, kita sudah siapkan dan ini nanti dicantumkan, jadi Bapak Ibu apabila yang membutuhkan konseling, itu nanti bisa menghubungi koordinatornya Bapak Anto, ya, yang nanti menangani sama Bu Marta. Kalau Bapak Ibu ini membutuhkan besuk atau kunjungan, itu bisa menghubungi Bapak Ayong yang ada di belakang itu, ya. Atau nanti kita akan adakan pendataan sekali lagi untuk tahun ini lebih baik lagi, kita usahakan, kita lakukan. Ya, ini kok ada peduli lindungi ya, Pak? Peduli Semeru, sudah enggak ada ini. Ya, kita belum melakukan ya, walaupun ada beberapa yang masih melakukan ke Semeru, tapi rencana kita nanti yang ke Semeru ini nanti bukan bawa duit, tapi obat-obatan. Ya rencananya, ini rencana saya dengan Pak Harno dari Asosiasi Pendeta Indonesia akan melakukan baksos karena bekerja sama dengan dokter ya. Kemungkinan kalau enggak dokter Budi, nanti dokter itu Wandiono, siapa itu yang di Wahyono ya. Nah itu sama dokter Yohanes dari GKI Lebak Jaya gitu ya. Kita mau lakukan itu karena kelihatannya ada beberapa dari tenaga kesehatan yang dari sana yang dari pusat sudah turun. Jadi tidak naik lagi. Jadi kita mau mengisi kekosongan tapi sambil melihat dulu laporan dari Taruna Siaga Bencana di sana. Karena memang yang bisa masuk ke situ adalah Tagana ya. Jadi kalau harapannya ke depan kita pun kalau bisa ada yang kaum muda yang tertarik untuk ikut di Tagana, monggo nanti kita daftarkan. Karena itu ada pelatihannya kayak tentara. Yang kedua juga apabila nantinya yang mau terjun ke yang lain-lain, saya mau ke politik silakan. Saya juga gereja harus bisa memfasilitasi untuk memberikan jalannya. Nanti juga ada yang mau, saya mau Pak pemberdayaan, boleh, ayo silakan hubungi saya, hubungi orang dari Pak
koordinator-koordinator yang ada. Dan untuk pemuritan nanti dikoordinasi oleh Bu Sanet sama Pak Juanda untuk kelas PA-nya ya. Di sini kita nanti bisa atur waktunya, nanti setting di mana supaya bisa berjalan seperti dulu gitu ya. Oke. Jadi Bapak Ibu yang ingin juga memberikan persepuluhan itu ada nomor di atas nama gereja. Jika ingin memberikan persembahan sementara ada kotak persembahan atau rekening atas nama saya. Karena masih proses ya. Kemarin saya waktu tanya ke BCA, iku pimpinannya kena COVID ya Andi Bae. Jadi ditunda lagi gitu ya. Jadi tidak bisa tanda tangan gitu ya. Saya mundur lagi ya wis sabar ya bilang gitu. Bahkan koordinator kita ini masih takut walaupun sudah di swab negatif. Ya, yang bagian karena istrinya juga negatif, tapi jaga ya. Dia jaga, dia tidak mau takutnya nanti berisiko. Begitu ya. Oke. Kita tetap lakukan sesuatu yang baik. Mari kita bangkit berdiri. Kita baca pengakuan iman rasuli apostolik. Aku percaya kepada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan segala sesuatu yang kelihatan dan tak kelihatan. Dan kepada Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah yang tunggal. Ia lahir dari Bapa sebelum segala abad, Allah dari Allah, terang dari arang, Allah yang benar dari Allah yang benar. Dan ia dilahirkan bukan dijadikan, sehakikat dengan Bapa. Segala sesuatu dijadikan olehnya. Ia turun dari sorga bagi kita manusia dan bagi keselamatan kita. Dan ia dikandung oleh Roh Kudus, dilahirkan dari perawan Maria sehingga menjadi manusia. Ia disalibkan bagi kita pada pemerintahan Pontius Pilatus. Ia mati di dalam penderitaan dan dikuburkan. Pada hari ketiga ia bangkit menurut kitab suci. Ia naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Bapa. Dan ia akan kembali dengan kemuliaan, mengadili orang yang hidup dan yang mati, dan kerajaannya tidak akan berakhir. Aku percaya kepada Roh Kudus, Tuhan yang memberi hidup, yang berasal dari Bapa, yang bersama Bapa dan Putra disembah dan dimuliakan. Ia berfirman dengan perantaraan para nabi. Aku percayakan gereja yang satu, kudus, am dan rasuli. Aku mengakui satu baptisan dan penghapusan dosa. Aku percaya dan menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di dunia yang akan datang yang kekal. Amin. Ini kami Tuhan, ini hidup kami, jadikan Allah-Mu untuk kemuliaan-Mu, menjadi pribadi yang sehat dan cerdas sampai Engkau datang. Ini kami Tuhan, ini hidup kami, jadikan alat-Mu untuk kemuliaan-Mu, menjadi pribadi yang sehat dan cerdas. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Beri kemuliaan buat Allah kita. Kami bersyukur ya Tuhan, Kau sudah pimpin ibadah kami dari permulaan, pertengahan ke akhirnya. Biarlah hanya nama-Mu saja yang ditinggikan dan diagungkan. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Berkati kehidupan rumah tangganya. Pekerjaan dan pelayanan Tuhan percayakan kepadanya. Dimanapun hamba-Mu ini berada, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan Kau melawat menilik setiap jemaat-Mu ya Tuhan yang hadir. Engkau tahu keberadaan mereka masing-masing. Biarlah kuasa kasih Tuhan dinyatakan turun atas mereka. Terima kasih Tuhan, biarlah kami percaya yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Yang susah dihiburkan
Dan yang ada masalah Tuhan Kau berikan jalan keluar, karena Kau mencetak kami menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Terima kasih Tuhan. Dan sebelum kami berpisah, kami akan menaikkan doa-doa syafaat kami untuk bangsa dan negara kami, Republik Indonesia. Tuhan, lawat bangsa kami, negeri kami ya Tuhan. Mulai dari Bapak Presiden, wakil semua staf, dari pejabat tertinggi yang ada di pusat maupun yang ada di daerah. Tuhan campur tangan, terutama anak-anak Tuhan yang duduk di eksekutif, legislatif, yudikatif. Jadikan mereka garam terang untuk boleh melakukan sesuatu yang baik, yang terbaik dalam hidup mereka untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan biar setiap program-program pemerintah boleh berjalan dengan baik untuk kemuliaan nama Tuhan, berpihak untuk rakyat Indonesia. Tuhan, lawat untuk setiap anak-anak-Mu, untuk orang-orang yang selama ini hendak memecah NKRI. Tuhan campur tangan. Biarlah kuasa kasih Tuhan menjamah ya Tuhan hati mereka untuk ingat bahwa NKRI harga mati. Semuanya hanya untuk semua kemakmuran, untuk kebaikan untuk rakyat Indonesia. Pimpin ya Tuhan, Engkau campur tangan. Kami juga berdoa untuk para hamba-hamba Tuhan, gereja Tuhan yang dalam minggu-minggu ini, jemaat Tuhan yang melakukan ibadah mereka. Tuhan, lawatan-Mu, berkati kehidupan rumah tangga mereka, berkati pelayanan pekerjaan mereka, supaya mereka boleh melihat kuasa kasih Tuhan dinyatakan dalam kehidupan mereka, merasakan betapa besar bahwa Engkau selalu ada buat mereka, dan mereka boleh bangga punya Allah seperti Engkau. Kami juga berdoa pemilik ini yang sudah memfasilitasi kami Tuhan. Tuhan berkati kehidupan rumah tangganya, kesehatannya Tuhan, keluarganya, anak cucunya Tuhan berkati. Juga pegawai-pegawai yang ada di tempat ini, di mana saja mereka berada, Tuhan mau memberkati mereka. Kami juga berdoa untuk tetangga kiri kanan muka belakang ya Tuhan, di Kelurahan Gembangan Selatan, Kecamatan Pabian, Jentian Kota, Surabaya. Kami memberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Bila kesehatan, kekuatan, semangat-Mu Tuhan, lawatan-Mu Tuhan, anugerah-Mu untuk mereka boleh menerima kebaikan Tuhan, keselamatan yang daripada Tuhan. Sampai waktunya tiba, mereka mengaku Engkau Tuhan yang hebat, Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang melihat dalam acara siaran tunda maupun langsung. Kau tahu keberadaan mereka masing-masing. Biarlah Tuhan sendiri yang akan melawat. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang sakit Kau sembuhkan, yang susah Kau hiburkan, yang ada masalah Tuhan Kau berikan jalan keluar. Karena Engkau Allah yang besar, Allah yang mulia, yang kami percaya, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk semuanya. Kami berdoa untuk setiap program yang Tuhan percayakan pada kami, untuk kami boleh lakukan tahun ini Tuhan, untuk mengerjakan sesuatu yang baik. Penyertaan-Mu, berkat-Mu, kasih-Mu Tuhan, Kau kami boleh lakukan sesuatu yang luar biasa. Semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari saudaraku, angkat kedua tanganmu sebagai tanda kau hanya berharap dan bergantung pada Tuhan. Dan sekarang terimalah dan bawalah pulang. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dan damai sejahtera dari Bapa dan cintanya Yesus, penyertaannya sempurna, Roh Kudus beserta denganmu. Terimalah berkat dan damai sejahtera dari Bapa dan cintanya Yesus, penyertaannya sempurna, Roh Kudus beserta denganmu. Roh Kudus beserta denganmu. Roh Kudus beserta denganmu. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.